Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlita Prawenti. Saat ini saya mengajar di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjuk kerja tridharma saya pada mata kuliah Manajemen Proyek. Mata kuliah Manajemen Proyek ini terdiri dari 3 SKS dan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki CPL, yaitu 3 aspek untuk sikap, 3 aspek untuk keterampilan umum, 2 aspek untuk keterampilan khusus, dan 2 aspek untuk pengetahuan. Dari CPL tersebut diturunkan ke 7 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dari motivasi dan kepemimpinan. CPMK yang kedua, mahasiswa memahami dasar-dasar dan mampu melaksanakan proses pelelangan secara elektronik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami dan mampu melaksanakan prosedur kontrak dengan benar. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami tentang dasar penyusunan dan mampu menyusun rencana anggaran biaya. Yang kelima, mahasiswa memahami dan mampu menyusun dasar dari penjadwalan dengan berbagai metode. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan mampu menerapkan konsep crashing dalam pengelolaan proyek. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami dan mampu melakukan proses pengendalian proyek dengan terintegrasi. Kegiatan perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan 14 pembelajaran di kelas, 1 UTS dan 1 UAS. Pada pertemuan pertama, secara singkat akan dijelaskan mengenai kontrak kuliah, kemudian rencana pembelajaran semester ke depan, kemudian pengantar mengenai manajemen proyek, dan mahasiswa diminta untuk melakukan tes MBTI. Apa itu tes MBTI? Tes MBTI itu adalah tes untuk menentukan karakteristik dari mahasiswa, di mana nanti mahasiswa akan melakukan tugas proyek dan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Di setiap kelompok itu diharuskan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian pertemuan yang kedua, yang paling awal mahasiswa akan diajarkan mengenai konsep dari leadership, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa manajemen tidak lepas kaitannya dengan kepemimpinan atau leadership. Pertemuan ketiga sampai dengan 5, saya menggunakan metode project based learning, di mana mahasiswa diberikan tugas proyek untuk menyusun dokumen lelang dan kontrak dengan benar. Dan kemudian di pertemuan ke-6, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi pelelangan. Pertemuan 7, mahasiswa sudah masuk ke estimasi biaya, dan pertemuan 8, UTS. Pertemuan 9 hingga pertemuan ke-14 menggunakan metode project based learning, di mana tugas proyek dari mahasiswa adalah menyusun rencana anggaran biaya dan penjadwalan dengan menggunakan software baik Primavera maupun Microsoft Project, di mana setiap pertemuannya 1-2 SKS awal itu akan diberikan pengantar atau konsep-konsep awal sebagai modal untuk mengerjakan tugas proyek tersebut. Kemudian pertemuan ke-15 akan dibahas mengenai earn value, dan terakhir pertemuan ke-16 UAS. Media pembelajaran yang saya gunakan selain fasilitas yang ada di kelas, saya juga menggunakan LMS, yaitu Learning Management System ELITA, yang sudah disiapkan di universitas, di mana LMS saya manfaatkan untuk mengerjakan kuis dan untuk menyimpan materi yang esok harinya akan dipelajari. Untuk referensi yang saya gunakan, saya ambil dari beberapa buku, baik buku dari luar negeri maupun di dalam negeri. Sedangkan untuk menjaga kekinian dari materi tersebut, saya tetap akan mengambil dari beberapa jurnal yang publish terbaru. Untuk metode penilaian akan dijelaskan sebagai berikut. Kemudian untuk rencana evaluasi adalah sebagai berikut.
Ada 3 basis evaluasi, yaitu aktivitas partisipasif, hasil proyek, dan kognitif atau pengetahuan, yang dibagi ke dalam 6 komponen evaluasi, yaitu studi kasus memiliki bobot 20%, kemudian rubrik penilaian untuk hasil proyek atau tugas proyeknya yaitu 30%, tugas dan kuis masing-masing 5%, dan UTS UAS masing-masing 20%. Demikian dan rencana evaluasi dari manajemen proyek. Untuk selanjutnya adalah video pembelajaran di kelas manajemen proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Masih semangat semua? Kita hari ini membahas mengenai pengadaan barang dan jasa. Siapa di sini calon-calon kontraktor ternama? Calon-calon konsultan ternama? Semuanya mau ya? Nah, kalau calon-calon berarti teman-teman harus memahami mengenai pengadaan barang dan jasa. Oke? Oke, jadi pada minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai pengadaan barang jasa, di mana kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan proses pengadaan barang jasa konsumsi. Bahan kajiannya adalah sumber bukunya, kita lihat dulu apa saja sumber bukunya. Kemudian macam pengadaannya, metode evaluasi dan penyampaian dan tahapan pengadaan barang jasa. Saya ada sedikit video yang akan ditampilkan, tolong disimak ya. Halo sahabat, sudah tahukah kamu tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah? Simak video ini jika kamu penasaran ya. Sebelum itu, kamu perlu tahu bahwa pengadaan barang jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dengan tujuan utama berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu peraturan tata kelola dan akuntabilitas. Pengadaan barang jasa perlu pengaturan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita bahas apa itu pengadaan barang jasa pemerintah. Pengertiannya sendiri merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak dari adanya identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kelembagaan pengadaan barang atau jasa terdiri dari LKPP merupakan salah satu dari 28 lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa merupakan unit kerja yang berada di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa. LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang atau jasa yang didirikan oleh kementerian atau lembaga atau perguruan tinggi atau BUMN dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi unit layanan pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. Selanjutnya adalah bagaimana cara pengadaannya. Pengadaan barang jasa ada dua, yaitu swakelola dan penyedia. Swakelola, di mana dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat. Melalui
di mana barang jasa disediakan oleh pelaku usaha dengan cara Jangan lupa di like ya. Oke, sudah disimak videonya tadi? Ngantuk nggak? Enggak ya. Di salah satu bagian video itu disebutkan tujuan dari kenapa sih barang, konstruksi, jasa lainnya itu diadakan suatu sistem pengadaan. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, nggak apa-apa dua ya. Oke, ladies first mungkin ya. Boleh. Yang pertama itu ada berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan. Berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan, ya, karena di situ kan ada barang, ada konstruksi. Kita tahu bahwa konstruksi itu kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Kemudian ada lagi, mungkin Mas Fala? Selain itu juga berkontribusi penting dalam meningkatkan UMKM, juga akuntabilitas dari masing-masing penyedia. Oke. Terima kasih Mbak Asyifa dan Mas Fala ya. Berarti ada 3 tadi ya, 3 ini namanya ya. Ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, yaitu berperan penting dalam pembangunan. Dan yang kedua, ini melibatkan pengelolaan uang negara, uang rakyat. Jadi segala proses yang melibatkan uang rakyat, yang menghabiskan uang rakyat harus dikelola dan secara akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, pengadaan ini harus menjamin bahwa produk dalam negeri UMKM itu dapat dimajukan. Jadi nanti mungkin di pengadaan, bukan mungkin ya, bahkan di pengadaan itu disyaratkan harus memakai produk dalam negeri. Ya. Oke, tadi itu sekilas mengenai tujuannya. Kemudian kita masuk ke sumber hukumnya. Ya. Kurang lebih ada 6 sumber hukum di sini yang dikeluarkan. Dan yang paling tinggi kastanya adalah undang-undang ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, Permen PUPR Nomor 7 2019 mengenai standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Tadi di video juga disebutkan ya, ada 2 kan, yang pertama swakelola dan yang kedua oleh penyedia. Dengan penyedia itu ada 2, ada tender dan non tender. Oke. Kemudian ada Perpres nomor 16 tahun 2018. Kemudian Perpres juga ya. Kemudian yang kelima juga ada Perpres nomor 4 tahun 2015. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 pengadaan, apa saja tadi? Barang, konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi. Oke. Untuk metode pemilihannya kita bagi menjadi 2 ya. Kalau untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya ada 5 ya. Sementara untuk jasa konsultasi ada 3. Oke. Kita lihat yang pertama adalah e-purchasing, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Gimana Mas Sarifudin? Terima kasih juga atas kesempatannya. Mungkin di sini saya ingin bertanya. Tadi kan pada saat pemaparan dijelaskan untuk metode penyediaan ada 5. Nah, dari hal tersebut pertanyaan saya yaitu dari kelima macam pengadaan tadi urutan atau prosedur penerapannya bagaimana? Oke, terima kasih. Cakep ya. Itu yang saya pancing. Memancing di air jernih ya, bukan air jernih.
Untuk menjawab pertanyaan Mas Sarifudin tadi, saya butuh membuka Perpres nomor 16 tahun 2021. Boleh saya buka sekarang? Boleh. Sudah saya sediakan, tenang saja, jadi tidak perlu lama-lama kita mencari. Oh ya, oke. Akhirnya bisa ya. Oke. Menurut Perpres nomor 12 tadi ya Pak, nomor 12 tahun 2021 ada 5 untuk khusus untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya ya. Dan ini merupakan urutan ya. Yang pertama adalah e-purchasing, kemudian kalau tidak ada di e-purchasing masuk ke pengadaan langsung, kalau tidak masuk kriteria pengadaan langsung masuk ke penunjukan langsung, kalau tidak masuk ke penunjukan langsung masuk ke tender cepat, kalau tidak masuk juga masuk ke tender biasa ya. Kemudian yang keempat, barang pekerjaan konstruksi hanya mampu disediakan oleh satu pelaku usaha, itu boleh penunjukan langsung. Kemudian penyaluran benih unggul juga boleh penunjukan langsung. Contohnya padi, jagung ya, yang berhubungan dengan peningkatan ketahanan pangan itu boleh, karena kita butuh cepat ya untuk ketahanan pangan itu. Jadi penunjukan langsung boleh. Kemudian yang F ini biasanya kalau kita lihat pengembang untuk rumah subsidi itu juga bisa melalui penunjukan langsung ya. Yang F, pekerjaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah boleh dilakukan penunjukan langsung. Kemudian yang G apa itu? Apabila barang, pekerjaan konstruksi atau jasa hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten dari barang PK dan JL itu ya, dan dia harus memperoleh hak izin, dan izinnya itu harus pihak yang memegang hak paten ya. Kemudian yang H, apabila barang pekerjaan konstruksi lainnya itu mengalami kegagalan tender ya. Dia tidak memenuhi poin A sampai G, tapi dia sudah pernah dilakukan tender, tendernya gagal, itu boleh dilakukan penunjukan langsung. Kemudian yang I, sudah dilakukan tender, sudah jalan, tapi karena dia one prestasi, jadi diputus kontraknya, dan itu boleh penunjukan langsung. Kemudian ternyata barang yang ingin kita adakan itu tidak juga memenuhi penunjukan langsung, maka kita langsung ke tender cepat. Tender cepat juga ada syaratnya. Yang pertama, spesifikasi dan volumenya sudah jelas, sudah dapat dirinci atau bahkan sudah dapat menyebutkan merek. Itu lebih baik ke tender cepat. Oke, tidak memenuhi tender cepat, maka kita masuk ke tender. Disebutkan di sini ya, tender akan dilaksanakan karena tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyediaan dari A tadi, mulai dari e-purchasing sampai tender cepat, maka kita lakukan tender biasa. Oke, di situ adalah Oke, kita lanjutkan. Itu tadi pemilihan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya. Sekarang kita masuk ke jasa konsultasi. Karena konsultan ya, iya kan? Bukan barang gitu ya. Itu jasa. Jasa itu bukan barang kan? Iya benar. Berarti tidak perlu pakai e-purchasing. Yang pertama adalah seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Kita balik ke Perpres nomor 12 tahun 2021 ya. Paling banyak 100 juta. Ya, jadi kalau jasa konsultasi ini masih di bawah 100 juta ya bisa melakukan pengadaan langsung. Kemudian kalau penunjukan langsung juga sama, harus dalam keadaan tertentu.
dalam keadaan tertentunya hampir sama dengan jasa konstruksi tadi ya, hanya mampu dilakukan oleh satu pelaku usaha, kemudian merupakan pemegang hak paten atau hak cipta. Jasa konsultasi di bidang hukum yang meliputi konsultan hukum untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum, itu bisa langsung penunjukan langsung tadi ya. Kemudian adanya permintaan berulang untuk penyedia jasa konsultasi yang sama, itu juga boleh penunjukan langsung. Dan sama juga kalau tadi istilah jasa konstruksi atau barang itu adalah tender, ada jasa konsultasi istilahnya adalah seleksi. Sudah melakukan seleksi sih, tapi adanya kegagalan dalam seleksi tersebut. Kemudian sama juga kondisinya sudah dilakukan seleksi, sudah jalan, tapi ada pemutusan kontrak ya. Kemudian sama juga jasa konsultasinya bersifat rahasia. Kemudian dia merupakan jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi. Mungkin kemarin ada yang nanya ya, kalau adanya perselisihan apakah bisa dibawa ke ranah pidana? Dan itu sebenarnya harus dipikirkan apakah worth it untuk ke ranah pidana, karena di konstruksi sendiri sudah ada badan arbitrase ya. Kecuali untuk hal-hal yang memang masuk ke ranah pidana, sudah ada kekerasan atau apa, itu tidak bisa masuk ke situ. Tapi kalau sengketa mengenai spek atau waktunya, itu masuk ke Dewan Sengketa Konstruksi ya. Oke, kita balik lagi tadi ke slide. Siapa tadi di sini yang mau jadi konsultan handal? Nggak jadi diurungkan ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Kontraktor nggak jadi juga. Terus mau jadi apa? Masya Allah ya. Ya yang penting bermanfaat lah ya buat masyarakat ya. Mau jadi apapun ya. Kalau nggak ada yang mau jadi konsultan ya sudah, saya skip aja, ngapain ini ya. Oke, ya paling nggak mungkin ada yang malu-malu, padahal saya mau loh, tapi kok nggak ada yang jawab gitu ya. Nah bagi yang mau, mungkin akan bertanya-tanya, saya kok nggak pernah ya mendapatkan project gitu ya. Nah sekarang dibuka ini adalah metode evaluasi penawaran, artinya metode yang digunakan untuk mengevaluasi sistem nilainya ya. Kita berbicara dulu ke jasa konsultasi. Ada 4 metode di sini. Yang pertama evaluasi kualitas, quality is everything ya. Kemudian metode kualitas dan biaya, ini kalau terbatas budgetnya ya, quality and the price. Kemudian evaluasi pagu anggaran, kaitannya juga dengan biaya. Dan metode evaluasi biaya terendah. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa yang menang hanya yang mempunyai harga terendah, itu tidak sepenuhnya benar, walaupun memang ada benarnya ya, tapi tidak sepenuhnya benar. Yang pertama dulu metode evaluasi kualitas. Ini kapan digunakan? Kalau jasa konsultasi itu mengutamakan kualitas ya. Jadi apa ini maksudnya unlimited gitu ya? Enggak juga, tetap ada negonya juga, kan dilihat biayanya. Tapi yang paling penting adalah kualitas. Di mana lingkupnya ini tidak dapat ditetapkan di dalam KAK. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kualitas dan biaya. Kapan ini digunakan? Ini digunakan kalau output pekerjaannya sudah jelas, waktunya juga sudah dideskripsikan, biayanya juga sudah dapat ditentukan dalam KAK. Jadi nanti nilainya itu merupakan kombinasi antara teknis dan biaya. Kemudian kalau evaluasi pagu anggaran sebenarnya hampir sama seperti biaya ya, tapi
dia ini anggarannya atau penawarannya tidak boleh melampaui dari pagu tertentu yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian, nah ini evaluasi biaya terendah ini digunakan untuk pekerjaan yang sederhana dan standar, ya. Tapi apakah semata-mata biaya aja? Enggak, ya. Tetap harus memenuhi syarat teknis, ya. Kemudian, ini juga ya, aduh kok saya ikut tender nggak pernah menang gitu ya, kenapa, ada apa ya begitu ya? Apakah ada udang di balik bakwan gitu ya? Ya memang ada ya, ada kan udang di balik bakwan, agak mahal tapi itu ya. Ada yang iya, ada yang enggak juga ya. Ini sistem penilaian untuk barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Yang pertama, sistem nilai, kemudian penilaian biaya selama umur ekonomis dan harga terendah. Jadi kita lihat tidak semata-mata harga itu atau biaya itu segalanya. Kita lihat dulu sistem evaluasi harga terendah. Ini untuk pekerjaan yang tidak bervariasi. Apakah hanya dilihat harga? Tidak, ya. Tetap harus melalui pelelangan, di mana tahap administrasi teknis itu harus memenuhi kualifikasi, baru nanti dilihat mana harga yang terendah, ya. Kemudian sistem nilai ini sudah memberikan bobot pada masing-masing persyaratan, ya. 10 sampai 30% ini untuk teknisnya. Kemudian 70 sampai 90% ini untuk harganya. Jadi nanti kalau ada daftar penyedia jasa itu akan dinilai. 10% untuk teknisnya, 90% untuk harganya. Kalau ini kan dilihat dulu teknisnya lolos, masuk mana yang paling rendah. Tapi kalau ini sudah ada pengukutan, rankingan, nanti di ranking yang nomor 1 itu pemenangnya, ya. Yang terakhir dengan menggunakan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Jadi dirincikan lagi harganya, bukan hanya pada saat kita membeli, nanti dirincikan harganya berapa, ada bobotnya, kemudian biaya pemeliharaannya berapa, ada bobotnya, kemudian nilai sisanya berapa, ada bobotnya. Nanti dirinci, dapat ranking 1 dan itu urutannya, ya. Oke, karena kita terbatas ya, saya rasa 3 SKS itu tidak cukup ya. Jadi kita sudah masuk ke kesimpulan ya. Yang pertama, proses pengadaan tadi sudah disebutkan di video, ada swasta dan pemerintah. Kalau di video itu swakalola dan pemerintah ya, kalau ini swasta dan pemerintah. Ya sistem ini sebenarnya kita ingin mendapatkan yang terbaik di antara yang terbaik dengan pengelolaan uang negara yang seefisien mungkin ya, karena bagaimanapun juga ini uang rakyat ya, jadi tidak boleh sembarang menggunakannya. Tidak sah rasanya kalau tidak ada tugas ya, karena 3 SKS kan nggak cukup ya. Oke. Jadi ini bukan tugas sebenarnya, sebagai bahan diskusi untuk teman-teman baca-baca dulu. Di minggu depan kita bahas bersama ya. Yang pertama, bagaimana sih kalau di universitas yang mungkin boleh ambil contoh tidak ya di sini ya, memerlukan alat lab senilai 1,5 M dan tolong diskusikan metode pengadaan yang terbaik. Kemudian dilihat lagi apa sih isi dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah cukup ya, saya rasa sudah cukup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian unjuk kerja Tridharma saya pada bidang pengajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.